Oh, lagi nyindir ya? Kirain kamu lagi ngomongin diri sendiri. Hola netizen yang tercinta, Atta Halilintar baru-baru ini membuat konten Jangan ya dek ya. di media sosial. Namun video itu telah di-take down setelah netizen yang berbakti menuding Atta menyindir Fuji. Belum buka suara soal itu, Atta juga memilih mengunggah nasihat bijak. Ia membagikan tips sukses untuk generasi muda agar tidak diremehkan orang lain. Kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai. Terkesan kejam tapi dunia butuh pembuktian. Ya, begitulah kata-kata bijak dari Atta Halilintar. Dalam kontennya, Atta mengucap nasihat agar jangan mau pacaran lama jika tidak dikenalkan ke keluarga. Ada pula sentilan tentang sosok yang dijadikan badut oleh seseorang. Kalau kalian suka sama orang, terus orangnya nggak suka sama kalian, jangan dipaksa ya dia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lamaran orang tua nggak datang, jangan ya dek. Dan udah nikah juga orang tua nggak datang, jangan ya dek. Nikah udah 9 bulan, istri lahiran, orang tua nggak datang juga, jangan ya dek. Jangan ya dek. Anak udah lahir, terus tidak sinen juga, tapi orang tua juga nggak datang, jangan ya dek. Jangan ya dek. Aduh, kemarin-kemarin adik lu yang kena hujat, sekarang elu yang kena hujat. Mending yang kena hujat lu doang karena konten lu. Tapi adik-adik perempuan lu juga ikutan dihujat, sama anak perempuan lu juga kena dihujat. Banyak netizen yang doain ya, semoga kata-kata yang lu keluarin itu balik ke adik perempuan lu. Semoga kata-kata yang lu keluarin itu balik ke anak perempuan lu. Banyak yang doain kayak gitu. Netizen juga, bapaknya yang bikin konten, anaknya yang dihujat juga. Kalau mau hujat bapaknya aja, anaknya jangan, kasihan masih kecil nggak tahu apa-apa, sumpah. Ini buat Atta ya, lain kali kalau buat konten jangan yang aneh-aneh deh, udah yang kalem-kalem, adem anyem aja kayak biasanya. Kasihan adik-adik lu, anak lu yang kena. Guys, ini gue bukan fansnya Fuji, sumpah. Tapi gue greget banget sama ini berita ya, yang soal si Atta nyindir-nyindir itu. Ya kita bukannya mau fitnah sama si Atta ini kalau misalnya dia tuh nyindir si Fuji. Tapi semua publik dan dunia ini tahu bahwa berita Fuji tidak dikenalkan ke keluarganya itu ada. Nah, ditambah lagi keadaan lagi memanas kayak begini, fansnya pada kayak ujung-ujungnya nikah sama siapa kayak gitu-gitu. Kenapa Anda bikin video kayak begitu? Kalau nggak nyindir, itu nyindir. Bukan apa-apa, itu udah bukan rahasia publik lagi. Kalau Fuji nggak dikenalin sama keluarganya, dia tuh bukan rahasia, bukan rahasia lagi. Jadi apa nggak tersinggung orang kayak begitu? Astagfirullahaladzim. Nih, untung aja belum jadi abang ipar. Belum jadi aja udah ikut campur kayak begitu. Bukan ikut campur sih, jatuhnya kayak kok ikut-ikutan nyindir. Aneh. Situ laki-laki juga. Kenapa suka nyinyir? Di sini aku bukan ngajak keributan atau kegaduhan ya. Kebetulan kemarin FYP di TikTok gua. Ini baca, Atta Halilintar sindir Fuji dengan sadis. Netizen ingatkan Atta awas kena karma. Mohon maaf kakak Atta Halilintar. Di sini aku bukan ngajak keributan dan kegaduhan ya. Di sini aku tiang tengah. Walaupun aku ini fansnya Fuji, berhak dong pick up, berhak dong aku berbicara, berhak dong aku membela Fuji. Ya, jadi gini, kemarin kan aku sempat nonton di VT kakak Atta Halilintar ya. Kalau nggak salah dalam isi VT-nya seperti ini. Udah lama pacaran tapi nggak nikah. Jangan ya dek, kira-kira seperti itu. Jadi kan gue juga tersindir, apalagi kan baru acara pernikahan juga. Dengan perkataan seperti itu, otomatis ya fansnya Fuji wajar dong tersindir kan teman-teman. Bener nggak teman-teman? Ya,
Wajar nggak fansnya Fuji tersindir? Ya wajar, namanya juga manusia ya. Dan di sini Kak, aku tiang tengah ya, sekali lagi saya ucapkan tiang tengah. Aku bukan ngajak keributan kegaduhan ya Kak Atta sama Kak Fuji, walaupun saya fansnya Fuji ya. Dan saya baca juga di VT Kakak Atta Halilintar banyak hujatan fansnya Fuji. Karena apa? Karena mereka udah tersindir dong dengan perkataan seperti yang tadi saya bilang kan. Terus tahu nggak apa hujatan ke Kakak Atta Halilintar? Katanya, Kak, awas sekarang ya anak kakak itu perempuan semua. Ada betulnya juga ya. Makanya tadi saya cek VT Kakak Atta Halilintar kemarin juga langsung dihapus ya, karena hujatan-hujatan itu makin banyak. Mungkin Kakak Atta Halilintar juga nggak senang dan merasa risih, merasa terganggu dengan hujatan-hujatan negatif itu ya. Maksud saya gini loh Kak, kita berani berbuat, berani tanggung jawab ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi fans sebelah minta tolong ya, kalau tulis di kolom komentar saya ini yang positif aja ya, jangan cari keributan ya. Kalau misalnya video saya ini berguna, alhamdulillah. Kalau nggak berguna, tinggal scroll. Hidup itu sesimpel itu ya. Makasih. Disuruh bilangi fanbase online Fuji dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai internasional untuk tidak. Oke, disimak ya, ini DM-annya seperti pagi Kak Gio, Kak saya boleh saran nggak? Kak tolong dong bilangi ke fansnya Fuji buat stop bahas soal konten Atta ataupun Aurel. Jadi gini ya, Gio sebagai fanbase Fuji yang ada nama, sudah dikenal di dunia pertiktokan. Jujur dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya juga tidak bisa menutup semua mulut mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya percaya kalau yang benar-benar fansnya Fuji pasti akan fokus ke Fuji seperti itu. Walaupun mereka menonton, melihat, ya kadang diblokir, kadang di-skip karena itu nggak penting buat mereka. Yang mereka butuhkan adalah informasi positif tentang Fuji Hanti Utami Putri. Jadi mengenai Atta, Aurel, aku juga tidak bisa terlalu karena beliau juga tidak ada menyebut nama Fuji seperti itu. Jadi mengenai berita yang viral bahwa jangan dek ya itu kan tidak ada terucap nama Fuji Hanti Utami Putri di konten tersebut. Jadi mungkin yang terbawa baper atau yang merasa tersakiti, ya namanya juga yang nonton kan banyak, pasti akan ada pro dan kontra. Jadi tergantung kitanya aja menanggapinya seperti apa. Karena wajar dong, mungkin ada sebagian fanbase Fuji yang merasa bahwa itu untuk Fuji, ada juga yang merasa itu bukan untuk Fuji. Jadi ya pandai-pandai kita deh menanggapinya seperti apa. Aku percaya kok, pasti fanbase-nya Fuji juga cerdas-cerdas, fanbase-nya Atta, Aurel juga cerdas-cerdas. Jadi wajar, namanya juga banyak yang melihat, pasti akan banyak komentar baik pro dan kontra. Jadi ya pandai-pandai kita aja gitu. Tapi saya sebagai fanbase Fuji, saya pasti akan bilangi ke fanbase yang lain untuk lebih baik lagi seperti itu. Tapi jika kami tidak disenggol, ya kami juga tidak akan ngulah seperti itu. Dan nggak penting juga buat kami ya untuk mengikut campurin hal-hal yang nggak penting seperti itu. Karena kita beda kelas, semua punya kelasnya masing-masing, semua punya trafficnya masing-masing. Baik Atta punya trafficnya, Aurel punya trafficnya masing-masing seperti itu, dan Fuji juga seperti itu. Bahkan fansnya juga punya traffic masing-masing. Jadi ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang perlu nggak usah ditanggapin seperti itu. Terima kasih. Atta Halilintar jadi bulan-bulanan netizen karena diduga menyindir Fuji di kontennya. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan segala sesuatu itu dikait-kaitin terus sama Fuji, karena nggak semua sesuatu itu selalu tentang dia. Jangan bikin orang ngerasa kalau dikait-kaitin sama dia itu malah ketiban sial. Mahal ini nikah dihujat cuman gara-gara bridesmaid-nya itu Alia. Alia dihujat sampai ke akar-akarnya perkara dia pacaran sampai nikah sama mantannya. Dualti tuh semua masa lalu keluarganya. Lagian ya kalau dipikir-pikir semua manusia kan punya masa lalu ya. Terus ada lagi tuh si Lyodra pakai Foni, katanya tuh dia ngikutin si Fuji. Dan yang lebih parahnya lagi, gue baca komen-komennya di video si Atta ini, ada yang nyangkut pautin sama pernikahan mereka itu nggak dihadirin sama orang tuanya. Yang jelas-jelas saat si Aurel sama si Atta nikah ini, itu kan lagi musim pandemi ya. Gila kali ya. Nanti giliran ada yang ngomong tahu Fuji dari tragedi mendiang Vanessa, belum tentu pada terima meskipun itu fakta.